Halo Sobat Suara, selamat datang di diskusi Pinggir Sawah. Oh my god, Bumi Khatulistiwa tuh lagi panas-panas banget. Iya kan teman-teman? Iya, banget. Sepanas topik yang akan kita bahas pada hari ini. Biar makin tambah asik dan juga seru, kita akan menghadirkan teman diskusi kita yang kece dan juga badai. Hai, aku Tafani. Halo, aku Carlos. Nah, gimana nih kita mau bahas apa hari ini? Nah, gimana langsung aja kita bahas satu kasus yang lagi viral banget nih kawan-kawan. Oh, apa Kasus. tuh? Jadi kasus itu ada seorang cowok nih, dia tuh lagi jatuh cinta. Apa sih namanya yang kalau Gen Z bilang sekarang tuh? Falling in love. Yes, betul sekali, falling in love. Tapi cintanya tuh bertepuk sebelah tangan. Sedih kan? Sedih banget sih. Sedih sih, kalau aku sih sedih banget. Tapi si cewek ini tuh jual mahal, katanya sih jual mahal. Terus si cowok ini karena cewek itu jual mahal, dia tuh jadi dendam. Jadi akhirnya tuh mengakibatkan sebuah pelecehan digital. Nah, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Guys, aku mau kerja entah ke kantin. Jadi ya. Kalian meeting nanti. Aku mau baca dulu ya. Iya. Ada yang mau nanya enggak? Anjay, cok. Gila, mantep sih. Akan diviralkan. Misalkan kau kan? Gimana ya di sepakat di itu perdana. Ngapain? Tempat kafe sih situ, tapi bisa foto. Iya kan? Apa sih? Ini keterlaluan sih. Kenapa ya? Ya mirip kayak. Emang itu. Mau tidak banget sih. Kita ayo. Oke, kamu menekan kami? Apa nih? Hah? Apa maksud kau videoin ayah diam-diam dalam WC itu? Apa nih dulu nih? Emang kalian ada bukti? Ini ada buktinya. Mana? Lihat sendiri. Kan ngapain Tunggu dulu, videoin? mahal. Dasar brengsek. Rasain lu. Nah, dari video yang kita tonton tadi, gimana sih tanggapan kawan-kawan terhadap video tersebut? Kalau menurut aku itu udah keterlaluan banget sih, apalagi kan itu udah menyangkut ke masalah privasi perempuan kan setiap perempuan itu punya hak atas tubuhnya. Kalau misalnya sampai di viral itu udah termasuk pelecehan seksual sih, apalagi kan video tersebut kan dipost di media sosial kan. Nah, kalau di media sosial kan ada namanya jejak digital, yang jejak digital itu nggak bakal bisa kehapus sampai kapanpun, itu sih menurut aku. Kalau aku sih setuju. Kalau Carlos Nah, gimana? kalau aku setuju banget dengan Tafani. Kenapa? Karena aku sebagai seorang laki itu kan kita harus ya kan menjaga wanita gitu. Sebagai cowok malu dong
masa kalau kita putus gitu sampai segitunya ya kan? Iya sih, Nah, benar-benar. Nah, sebagai mahasiswa PPKN, gimana sih tanggapan kalian terhadap video tersebut? oke, biar aku kasih tanggapan ya. Kalau perbuatan seperti yang di video itu kan menyebarkan video orang lain tanpa izin ya, itu bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE. Nah, ada beberapa pasal gitu ya yang bisa dikenakan oleh pelaku gitu ya, tergantung niat dan konten dari pelaku. Ancaman dan hukuman itu bisa berupa ratusan juta, bahkan bisa hukuman penjara bertahun-tahun. Ini tuh bukan cuma sekedar masalah terkait etika, namun masalah hukum yang cukup serius. Nah, sampai di mana segmen yang sangat cukup penting, yaitu tentang nilai Pancasila. Sebagai mahasiswa PPKN, gimana sih nilai Pancasila tersebut bisa menghadapi atau bisa menjadi pedoman untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini? Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana kalau misalnya kita percaya sama adanya Tuhan, pasti kita yakin dan kita sadar bahwa setiap manusia itu punya martabat yang harus dihargai. Itu sih kalau menurut aku. Sebagai mahasiswa PPKN, bagaimana sih tanggapan Anda terhadap video tersebut? Bagaimana sih nilai Pancasila menjadi pedoman terhadap kasus-kasus seperti itu? Ya, aku jawab ya. Nah, ini nih berkaitan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kita melanggar privasi orang lain gitu ya, melanggar HAM orang lain dengan memvideokan dia, terus memviralkannya di media sosial, di media digital, nah itu jelas perlakuan yang tidak beradab dari seorang manusia gitu ya. Nah, jelas itu nggak manusiawi ya, karena kita harus memperlakukan orang lain itu dengan hormat ya, bukan dengan kebencian dan dendam, apalagi kalau dendam karena cinta, ya nggak? Betul. Setuju. Nah, teman-teman, dengar tuh. Jadi pada intinya, setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sangat penting sekali sebagai pedoman, sebagai seseorang atau juga manusia yang hidup dengan pedoman yang mengutamakan nilai-nilai Pancasila. Tiba-tiba aku tuh kepikiran bagaimana sih cara kita sebagai seorang individualis atau seorang individu dalam mencegah hal tersebut. Kalau aku sebagai perempuan sih ya, kita tuh harus berani bicara, jangan takut, apalagi untuk melaporkan tindakan tersebut ke pihak yang berwajib. Apalagi sebagai korban pelecehan kan, kita udah termasuk sebagai pihak yang dirugikan ya. Ada banyak kok lembaga atau organisasi yang mau ngebantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau misalnya cuma dipendam sendiri, kita tuh nggak bakal nemuin titik temu penyelesaian masalahnya. Yang ada kita bakalan selalu hidup dalam garis trauma. Itu sih menurut aku. Nah, kalau aku nih ya, sebagai seorang laki-laki gitu ya, kita itu harus jadi garda terdepan dalam melawan pelecehan. Nah, jadi kalau kita gitu ya tinggal negur aja teman-teman atau saudara yang melakukan tindakan yang gak pantas, bisa dibilang biadab gitu ya, jadi kita itu harus mendukung korban. Jadi jangan membiarkan mereka merasa sendirian, merasa terpuruk ya. Oke. Nah, selain itu apa lagi? Selain itu, kita juga harus lebih hati-hati dalam bermedia sosial. Kita jangan mudah ngasih informasi sembarangan ke orang yang kita kenal. Terus kita juga harus bijak dalam mengolah informasi yang kita dapat. Jangan sampai kita malah jadi pelaku yang menyebarkan hoax tersebut. Oke, betul teman-teman. Kita juga harus lebih kritis dalam menyikapi konten-konten yang ada di internet. Jadi jangan mengasumsikan suatu hal gitu ya, langsung kita cerna. Jadi harus kita pilih-pilih dulu. Nah, karena kan kita itu kan lagi ada di zaman internet yang lagi pesat-pesatnya ya. Nah, jadi jangan termakan dengan berita hoax, kemudian dengan ujaran kebencian. Iya, jangan mudah terprovokasi juga, karena kita sebagai manusia itu harus saling membantu, saling menghargai, dan saling menjaga martabat bersama lain. Nah, dan yang paling penting, kita tuh harus meningkatkan kesadaran terhadap sekitar kita agar kita tuh tidak jadi korban maupun pelaku tersebut. Wah, sayang sekali sudah sampai kita pada penghujung diskusi kali ini. Sahabat Suara, semoga obrolan kita hari ini bisa membuka mata dan juga hati kita semua. Ingat, pelecehan digital itu bukan cuma masalah individu,
tapi masalah kita bersama. Sebagai bangsa, mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita dan juga bersama-sama kita ciptakan dunia digital yang lebih aman, adil, dan juga beradab. Ya, terima kasih banyak kepada Saudari Tampani dan juga Saudara Tegar yang telah menemani saya berdiskusi dan juga menyuarakan pandangan-pandangan yang cukup bagus sekali untuk tontonan khalayak-khalayak umum agar hal ini tuh tidak terjadi ke depannya. Tentunya dengan senang hati Saudara Andre. Semoga saja diskusi kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu menyuarakan kebaikan dan kebenaran. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Dah.